Bayangkan, setelah bertahun-tahun setia mendampingi suamiku, suatu hari aku dipaksa menandatangani surat cerai. Bukan karena aku bersalah, tetapi karena suamiku ingin hidup bersama wanita lain, yaitu wanita simpanannya. Yang lebih menyakitkan, semua itu dilakukan di depan keluarganya, dia sendiri. Halo semuanya, sebelum mendengarkan kisah ini, tulis dulu ya, kalian berasal dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen agar kami semakin bersemangat menghadirkan cerita-cerita baru. Namaku Rani. Sudah 8 tahun aku menikah dengan Mas Ardi. Selama itu aku selalu berusaha menjadi istri yang terbaik. Aku mengurus rumah, memasak setiap hari, bahkan membantu kebutuhan keluarga ketika usaha suamiku sedang sepi. Awalnya rumah tangga kami bahagia. Namun semuanya berubah ketika Mas Ardi mendapatkan pekerjaan baru di luar kota. Sejak saat itu sikapnya mulai dingin. Teleponku jarang diangkat. Pesan-pesanku hanya dibalas singkat. Dan setiap pulang ke rumah wajahnya selalu terlihat kesal begitu. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia memang sedang lelah bekerja dan banyak pekerjaan. Tetapi tanpa ku sadari, badai besar sudah menunggu di depan mataku. Suatu sore Mas Ardi pulang membawa sebuah map berwarna coklat. Wajahnya datar tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku ingin kita bercerai, ucapnya pelan. Aku terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Bercanda ya? Tanyaku dengan suara bergetar. Namun dia hanya menggeser map itu ke hadapanku. Di dalamnya sudah ada surat cerai yang siap ditandatangani. Saat itulah aku sadar, hidupku tak akan pernah sama lagi. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata. Surat cerai itu masih tergeletak di atas meja ruang tamu. Berkali-kali aku membacanya, berharap semua itu hanya mimpi buruk. Keesok paginya aku memberanikan diri bertanya kepada Mas Ardi. Mas, apa salahku? Kalau memang aku punya kekurangan, aku akan berubah. Mas Ardi hanya tersenyum sinis. Kamu tidak bersalah. Aku hanya sudah tidak mencintaimu, ucapnya. Jawaban itu menghantam hatiku lebih keras daripada tamparan. Beberapa hari kemudian tanpa sengaja aku melihat Mas Ardi turun dari sebuah mobil mewah. Di sampingnya berdiri wanita muda yang penampilannya sangat anggun. Mereka tertawa dan bergandengan tangan, lalu masuk ke sebuah restoran. Tubuhku gemetar. Ternyata firasatku selama ini benar. Suamiku sudah memiliki wanita lain. Aku diam-diam mengikuti mereka. Dari balik jendela restoran, aku melihat wanita itu menyuapi Mas Ardi dengan penuh kemesraan. Bahkan Mas Ardi menggenggam tangannya sambil berkata, "Tenang saja, sebentar lagi aku resmi bercerai." Air mataku langsung jatuh tanpa bisa kutahan. Selama ini aku masih berharap rumah tangga kami bisa diselamatkan. Namun ternyata di saat aku berjuang mempertahankan pernikahan, suamiku justru sedang merencanakan masa depan dengan wanita lain. Yang lebih menyakitkan lagi,
Beberapa hari kemudian ibu mertuaku datang ke rumah. Bukannya membelaku, beliau malah meletakkan surat cerai di depanku. "Tanda tangani saja, jangan mempersulit Ardi. Dia lebih pantas hidup dengan perempuan yang bisa membanggakan keluarga kami," ucapnya. Aku hanya menunduk sambil menggenggam pena. Hatiku hancur, tetapi dalam hati aku berjanji, jika hari ini mereka merendahkanku, suatu saat nanti mereka sendiri yang akan menyesalinya. Semua perlakuan mereka padaku. Tanganku gemetar memegang pena. Semua mata tertuju padaku. Mas Ardi, ibu mertuaku, bahkan beberapa anggota keluarga kami seolah menunggu aku menyerah. Aku menarik nafas panjang. Dengan air mata yang terus mengalir, akhirnya ku tanda tangani surat cerai itu. Mas Ardi langsung mengambil berkas tersebut tanpa mengucapkan satu kata pun. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada ucapan permintaan maaf. Seolah 8 tahun pernikahan kami tidak pernah berarti. Hari itu aku pulang ke rumah orang tuaku. Hanya dengan membawa beberapa pakaian dan kenangan yang begitu menyakitkan. Hari-hari berikutnya terasa sangat berat. Aku sering menangis hingga tertidur. Berkali-kali aku menyalahkan diriku sendiri. Namun ibuku menggenggam tanganku dan berkata, "Jangan biarkan hidupmu berakhir hanya karena seseorang yang tidak menghargaimu. Bangkitlah, buktikan bahwa kamu bisa bahagia tanpa mereka." Kata-kata itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku mulai mencari pekerjaan, belajar keterampilan baru, dan menerima pesanan kecil-kecilan di rumah. Meski hasilnya belum banyak, aku tidak pernah menyerah. Sedikit demi sedikit, usahaku mulai dikenal banyak orang. Penghasilanku mulai meningkat. Aku bahkan mampu menyewa tempat kecil untuk mengembangkan usahaku. Untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, aku bisa tersenyum lagi. Aku sadar kebahagiaan ternyata tidak tergantung pada seseorang yang pernah menyakitiku. Sementara itu, kabar tentang kehidupan Ardi mulai kudengar. Wanita yang dulu begitu ia banggakan ternyata menyukai hartanya. Pengeluaran Ardi semakin besar. Pekerjaannya mulai bermasalah. Dan hubungan mereka tidak lagi seindah dulu. Aku hanya mendengar kabar itu dari orang lain. Wanita itu sering meminta tas bermerek, perhiasan mahal, dan liburan ke luar negeri. Jika keinginannya tidak terpenuhi, pertengkaran besar selalu terjadi. Mas Ardi yang dulu begitu yakin meninggalkanku, kini mulai terlihat lelah. Usahanya juga mulai mengalami penurunan. Beberapa pelanggan berhenti bekerja sama dengannya karena proyek yang berantakan. Bahkan mobil yang dulu sangat ia banggakan, kabarnya terpaksa dijual untuk menutupi utang. Saat mendengar semua itu, aku hanya terdiam. Dulu mungkin aku hanya merasa puas melihatnya menderita. Namun sekarang justru merasa semua adalah pelajaran hidup. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku untuk membenci seseorang yang sudah memilih meninggalkanku. Aku ingin fokus membangun masa depanku sendiri. Sejak hari itu, aku bekerja lebih keras lagi. Aku mengikuti pelatihan usaha, belajar mengatur keuangan, dan terus memperbaiki kualitas dagangku.
Aku percaya suatu hari nanti semua air mata yang pernah jatuh akan diganti dengan kebahagiaan yang tak pernah kuduga sebelumnya. 2 tahun berlalu sejak hari perceraian itu. Hidupku berubah jauh dari yang pernah aku bayangkan. Usaha kecil yang dulu hanya dimulai dengan dapur rumah kini berkembang menjadi sebuah toko sederhana dengan beberapa karyawan. Setiap pagi aku datang lebih awal untuk memastikan semua pesanan berjalan lancar. Aku merasa bangga karena semua ini kubangun dengan kerja keras dan air mata. Suatu siang saat sedang melayani pelanggan, seorang pria berdiri di depan pintu tokoku. Aku langsung mengenalinya. Mas Ardi. Wajahnya terlihat jauh berbeda. Tubuhnya terlihat lebih kurus. Pakaiannya sederhana. Dan sorot matanya tidak lagi penuh dengan kesombongan. Ia melangkah perlahan mendekat. Rani, apa kabar? Aku hanya menganggukkan kepala. Alhamdulillah baik. Beberapa detik kami saling diam. Akhirnya Ardi membuka suara. Aku minta maaf. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Aku sudah menghancurkan hidupmu. Aku menyesal. Itu katanya. Aku menarik nafas panjang. Penyesalanmu datang terlambat, Mas. Mas Ardi menundukkan kepalanya. Ia bercerita bahwa wanita yang dulu dipilihnya telah meninggalkannya setelah habis hartanya. Semua janji manis berubah menjadi pertengkaran. Bisnisnya bangkrut, mobilnya dijual, bahkan rumah yang dulu dibanggakan kini sudah berpindah tangan. Aku baru sadar, yang benar-benar tulus mendampingiku hanya kamu. Air mata mulai menetes di pipinya. Apa masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Aku tersenyum sinis. Dulu pertanyaan itu mungkin akan membuatku luluh. Namun sekarang hatiku sudah sembuh. Aku berkata dengan tenang. Mas, aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti harus kembali. Mas Ardi menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ia menangis untuk pertama kalinya di hadapanku. Aku tidak merasa menang. Aku juga tidak merasa puas. Karena luka yang pernah kuterima telah mengajarkanku satu hal. Orang yang benar-benar mencintai kita tidak akan memilih kita mengorbankan harga diri demi kebahagiaannya sendiri. Aku pun kembali melayani pelangganku. Sementara Mas Ardi berdiri terpaku di depan toko, menyadari bahwa kesempatan yang pernah ia miliki tidak akan pernah kembali. Setelah pertemuan itu, Ardi tidak pernah datang lagi ke tokoku. Beberapa orang mengatakan ia pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru dari awal. Ada juga yang bilang ia bekerja serabutan demi melunasi hutang-hutangnya. Aku hanya mendoakan semoga ia benar-benar berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan karena aku masih mencintainya, tetapi karena aku sudah belajar melepaskan semua rasa sakit yang pernah ia tinggalkan. Hari-hariku kini jauh lebih tenang. Usahaku semakin berkembang. Aku membuka cabang kecil di kota sebelah dan memperkerjakan beberapa orang yang sebelumnya juga kesulitan mencari pekerjaan. Aku ingin keberhasilanku tidak hanya mengubah hidupku, tetapi juga membawa manfaat bagi orang lain. Suatu sore saat sedang merapikan toko, ibuku tersenyum bangga kepadaku. Nak, ibu selalu yakin kamu akan bisa melewati semua ini.
Aku menggenggam tangan beliau dan sambil berkata, "Kalau dulu ibu tidak menguatkanku, mungkin aku masih menangisi masa lalu." Ibuku menggelengkan kepalanya. "Bukan ibu yang membuatmu kuat. Kamu sendiri yang memilih untuk bangkit." Ucapan itu membuat mataku berkaca-kaca. Aku teringat hari itu ketika aku dipaksa menandatangani surat cerai. Saat itu aku merasa hidupku sudah berakhir. Ternyata hari ini bukan akhir dari segalanya. Hari itu justru membuatku menjadi awal kehidupan yang lebih baik. Aku belajar bahwa kehilangan seseorang bukan berarti kehilangan masa depan. Kadang Tuhan mengambil orang yang salah agar memberi ruang bagi kebahagiaan yang lebih besar. Kini aku tidak lagi menyimpan kebencian. Aku memilih memaafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena aku pantas hidup dengan hati yang damai. Untuk siapapun yang sedang mengalami pengkhianatan, perceraian, atau merasa hidupnya hancur, jangan pernah menyerah. Air mata hari ini bukan berarti kamu menangis selamanya. Selama kamu terus berusaha dan percaya kepada Tuhan, akan selalu ada harapan untuk memulainya kembali. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menginspirasi atau menyentuh hati kalian, jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Dukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bagikan cerita ini kepada orang-orang yang membutuhkan semangat untuk bangkit. Sampai jumpa di cerita berikutnya.